mayat bayi di aliran sungai gegerkan warga setempat. Vaksin hewan ternak yang terpapar serangan dan mencapai 84%. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, penemuan mayat bayi di aliran Sungai Iting, Kuripan gegerkan warga setempat. Bayi malang ini dibuang orang tuanya untuk menutupi aib atas dugaan hasil di luar nikah. Warga Dusun Iting, Desa Kuripan Induk digegerkan dengan penemuan mayat bayi di Sungai Iting. Mayat bayi pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak mandi di bawah jembatan sungai dengan posisi terlentang tersangkut di bebatuan. Penemuan mayat bayi ini langsung dilaporkan ke pihak desa dan aparat kepolisian. Warga bersama polisi kemudian mengevakuasi bayi malang tersebut ke puskesmas. Warga setempat prihatin dengan penemuan bayi malang ini dan berharap aparat kepolisian mengusut tuntas dari pelaku pembuangan bayi malang tersebut. Pada semua pihak, terutama Polisian Polsek Kuripan beserta Bapak Camat dan Puskesmas Kuripan, kita bersama pemerintah desa juga hadir dalam rangka pengamanan bayi yang di bawah arus. Mungkin salah satu oknum yang membuang bayinya di bawah jembatan Iting di sungai yang lumayan deras, dan alhamdulillah hari ini kita amankan pada hari Rabu ini diamankan di Puskesmas Kuripan. Kasus penemuan bayi malang di Iting, Kuripan ditangani Polres Lombok Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, progres vaksinasi hewan ternak yang terpapar serangan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Lombok Tengah kini mencapai 84%. Vaksin akan terus dilakukan hingga mencapai target 182.000 ekor sapi. Progres vaksinasi untuk hewan ternak sapi dan kerbau di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 84% dengan realisasi 77.400 dosis vaksin. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku terus digenjot pada tahun 2022 ini hingga mencapai target 182.000 ekor dengan target pelayanan tiap harinya 40.000 ekor. Laporan kasus PMK di Lombok Tengah, 0 kasus untuk saat ini. Yang sudah terrealisasi itu 77.400, sekitar 84%. Sudah tidak ada lagi laporan. Jadi angka yang ada di aplikasi itu juga sebenarnya sudah tidak ada sebenarnya. Memang ada di Pak Kadis Provinsi kemarin ada karena memang tidak sempat dilapor sembuhnya. Dengan adanya 0 kasus ini, pemerintah daerah terus menambah perpanjangan pembukaan pasar hewan. Kendati pasar hewan tetap menggunakan protokol kesehatan PMK untuk memastikan ternak yang dijual di pasar dalam keadaan sehat. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemda Lombok Barat akan menempuh jalur hukum menyusul klaim aset daerah di Buun Sejati dan juga Nyur Lembang oleh oknum mafia tanah. Pasca penertiban aset daerah milik Pemda Lombok Barat di Buun Sejati, Sekotong, dan Nyur Lembang Narmada kembali diklaim oknum mafia. Terkait klaim aset daerah tersebut, Pemda Lombok Barat mengambil langkah tegas dengan menempuh jalur hukum. Lahan aset daerah berupa lahan persawahan seluas 1,3 hektar yang ditertibkan sebelumnya oleh tim aset Lombok Barat yang diserahkan pengelolaannya ke desa ternyata hingga kini masih diklaim oleh oknum yang bersangkutan. Bahkan oknum tersebut memasang plang tandingan tepat di sebelah plang kepemilikan yang telah lebih dulu dipasang Pemda Lombok Barat. Masyarakat setempat lebih memilih untuk tidak bersitegang dengan oknum yang bersangkutan untuk menghindari kemungkinan terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Pas hari Minggu kalau tidak salah, pertama dia nanam pelang dulu. Oh gitu. Setelah itu dia masuk bersih di sekitar area tanah tersebut, dan yang selanjutnya dia pasang duga.
terus dia terus semprot ya apa berapa? Oh dia. Dia mau garap Garap, gitu. Katanya warga kemarin ada yang informasikan dia mau nanam. Mau nanam gitu. Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah menegaskan lahan seluas 1,3 hektar itu milik pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan dan sertifikat hak pakai. Sampai sekarang masih diklaim dan kami sampaikan bahwa ini adalah milik Pemda dengan dasar kepemilikan 2 SHP dan sertifikat hak pakai. Kami sampaikan juga bahwa kalau memang ada yang mengklaim silakan, tapi lewat jalur pengadilan. Itu kami akan layani seperti itu. Oh berarti ada yang menghalang-halangi untuk menguasai lahan ini pasca ditertibkan kemarin? Saat ini sudah ada pelang tandingan, tapi kalau memang pelang itu tidak terlalu berat lah. Yang penting penguasaannya itu penting. Pelang itu kan masih simbol. Pihak Aset Lombok Barat menduga ada oknum mafia aset yang turut terlibat dalam pengklaiman lahan tersebut hingga berlanjut sampai saat ini. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.